dan Angga terbengong-bengong melihat hal ganjil di depan mata mereka. Selang beberapa saat kemudian, mereka berdua melangkah maju mendekati pohon tua itu. Dengan memberanikan diri, Tommy mulai meraba pohon tua itu dengan tangannya. Ia pun merasakan tekstur kulit pohon tua itu yang terasa keras. Mereka berdua masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Sesekali terdengar suara lolongan anjing hutan yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Tom, gimana nih? Kemana ya Satria menghilang? Jangan-jangan ia dibawa penghuni hutan ini. Iya ya enggak? Gimana ini? Dalam kebingungannya, mereka berdua terus memandangi pohon tua itu. Mereka berdua pun terduduk lemas di bawah pohon tua itu. Mereka tak menyangka kejadian ini menimpa mereka bertiga. Sudah beberapa kali mereka memanggil Satrio, namun tak ada jawaban juga. Di sisi lain, Satrio yang tak sadar telah masuk ke dalam gerbang gaib. Satrio hanya bisa berjalan menyusuri jalan setapak. Ia terus mengikuti langkah kakek tua yang ia lihat. Tak berapa lama kemudian, sampailah Satrio di depan sebuah gubuk kecil, di mana ia melihat seorang kakek tua yang sedang duduk bersila dengan mata yang terpejam. Satrio pun kemudian memberanikan diri menghampiri sosok kakek tua itu. Assalamualaikum, Kek. Assalamualaikum, Kek. Beberapa kali Satrio mengucapkan salam menyapa kakek tua itu. Waalaikumsalam. Tiba-tiba terdengar jawaban dari kakek tua itu. Kedua mata kakek tua itu pun mulai terbuka dengan wajah tuanya. Kakek itu tersenyum kepada Satrio. Kek, kakek ini siapa? Tanya Satrio kepada kakek tua itu. Kenapa kakek ada di hutan ini? Sekali lagi, kakek tua itu hanya tersenyum tipis kepada Satrio. Iya, Cuk. Aku ini adalah salah satu penghuni hutan Alas Purwo ini. Ternyata, kakek tua itu adalah salah satu penghuni di Alas Purwo. Ia pun menceritakan kepada Satrio asal mula ia berada dan berdiam di Alas Purwo. Satrio pun serius mendengarkan cerita kakek tua itu. Jangan takut ya, Cuk. Iya, Kek. Waktu pun terus berlalu, dan Satrio kini tinggal di gubuk kakek tua itu. Maaf, nama kakek tua itu tidak boleh disebutkan. Maaf ya kawan-kawan. Pesan dari kakek tua itu. Tak terasa, waktu terus berlalu. Satrio yang tinggal bersama kakek tua itu selalu membantu sang kakek dan selalu mengikuti kemana kakek itu pergi. Pada suatu malam, kakek tua itu mengajak Satrio pergi ke sebuah sendang. Tampak sebuah sendang kecil yang berair jernih. Kakek tua itu pun menyuruh Satrio untuk duduk bersemedi di tepi sendang. Cuk, kamu bersemedi di sini ya. Jangan buka matamu sebelum aku kembali ke sini. Ada teman kakek yang mau ikut denganmu.
Satrio pun mengikuti wejangan kakek tua itu. Dia pun segera duduk bersila dan kemudian memejamkan matanya. Ingat, jangan buka mata kamu, sebab nanti akan banyak godaan yang datang menguji dirimu. Ingat pesan kakek ya, Cu. Kakek tua itu pun melangkah meninggalkan Satrio yang sedang duduk bersila di tepi sendang. Suasana tampak sepi dan beberapa kali terdengar suara binatang malam yang membuat suasana tambah serem dan wingit. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar ada suara wanita tertawa yang menakutkan. Suara itu semakin jelas terdengar oleh Satrio dan serasa semakin mendekat. Satrio teringat akan pesan kakek tua itu, agar ia tetap tenang dan jangan membuka matanya. Satrio tetap terdiam menenangkan diri. Tak lama kemudian, lambat laun, suara tawa itu pun menghilang. Selang beberapa saat kemudian, muncul lagi suara keras seperti suara raksasa yang memecah kesunyian malam. Satrio masih tetap terdiam dalam semedinya. Kini, terdengar juga suara-suara aneh yang terasa ada di sekitarnya. Tubuh Satrio mulai merinding, keringat dingin mulai bermunculan di tubuhnya. Satrio berusaha tetap tenang dan konsentrasi. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras. Suara yang memegihkan telinga, terasa seperti suara petir yang menyambar. Namun, Satrio yang tak bergeming dari tempat duduknya tetap terdiam dalam semedinya. Setelah suara ledakan itu hilang, suasana kini tampak hening dan udara terasa semakin dingin menusuk tulang. Tubuh Satrio mulai menggigil kedinginan. Entah sudah berapa lama Satrio terdiam dalam semedinya, dan entah sudah berapa banyak godaan yang telah datang menggodanya. Hingga pada suatu saat terdengar suara yang juga asing baginya. Hei cucuku, kini aku ikut bersamamu. Satrio hanya terdiam mendengar suara itu. Suara itu pun kemudian menghilang. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba Satrio merasa ada tangan yang menepuk pundaknya. Dan kemudian terdengar suara yang sudah ia kenal. Ayo buka mata kamu. Ya, suara itu adalah suara kakek-kakek yang selama ini ia ikuti. Satrio pun kemudian mulai membuka kedua matanya. Benar saja, ternyata kakek tua itu sudah ada di sampingnya. Sesaat kemudian, Satrio kaget saat ia melihat dalam pangkuannya ada sebuah cincin batu akik. Kakek tua itu pun segera menjelaskan apa yang sudah Satrio alami. Ia mengatakan kalau cincin batu bertuah itu adalah jelmaan dari sosok tua, yaitu teman kakek itu, yang ingin ikut mendampingi Satrio. Rupanya, tanpa Satrio sadari, ia mempunyai energi kebatinan yang ternyata berasal turun-temurun dari leluhur. Satrio pun segera memakai cincin bertuah itu. Di sisi lain, Tommy dan Angga yang tengah duduk di bawah pohon menunggu Satrio tampak masih ketakutan. Suara lolongan anjing malam semakin bersautan dan suara-suara aneh kini mulai bermunculan dan terdengar di sekeliling mereka. Tiba-tiba, tak diduga-duga oleh Tommy dan Angga, di samping mereka muncul sosok Pocong dan Mbak Kunti. Sontak,
Tommy dan Angga kaget setengah mati dan lari tenggang-langgang. Mereka berlari ke arah dari mana mereka datang. Dengan sekuat tenaga, mereka berlari menembus kegelapan malam. Mereka berdua pun terus berlari dan terus berlari, hingga tak terasa sampailah juga mereka di mana mobil Tommy berada. Dengan nafas yang masih terengah-engah, Tommy dan Angga kemudian masuk ke dalam mobil dan mengunci rapat-rapat pintu mobil. Saat itu, kira-kira sudah jam 3 dini hari. Tiba-tiba, pintu mobil diketuk dari luar. Rasa kaget dan takut tambah membayangi mereka berdua. Sesaat kemudian terdengar suara yang tidak asing lagi bagi mereka berdua. Ya, suara itu adalah suara Satrio. "Tom, buka pintunya, Tom." Benar, itu adalah suara Satrio. Tommy dan Angga pun melongo memastikan kalau yang di luar itu adalah Satrio. Dari dalam mobil, tampak memang Satrio yang tengah berada di luar di depan pintu mobil. Kali ini, legalah hati Tommy dan Angga. Tommy kemudian membuka pintu mobil dan mereka berdua segera keluar. Tommy pun segera bertanya kepada Satrio, "Sat, kamu tadi dari mana, Sat? Aku sama Angga tadi lihat kamu masuk ke dalam pohon tua itu." "Aku juga nggak tahu, Tom. Aku tadi mengikuti kakek-kakek tua, dan sekarang tiba-tiba aku sudah ada di sini." Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.